Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini masih dalam praktikum riset operasi yang akan membahas tentang model transportasi. Seperti biasa, pada praktikum kali ini akan ada 4 capaian pembelajaran yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah melihat atau melakukan tutorial dalam video ini. Langsung saja, yang pertama kita mulai pada landasan teori. Di sini, model transportasi merupakan salah satu persoalan program linier yang mempunyai karakteristik khusus. Nah, kekhususannya ini adalah persoalan tersebut membutuhkan sejumlah batasan dan variabel yang sangat banyak, sehingga penyelesaian dengan metode simplex akan relatif lebih rumit. Pada umumnya, model transportasi berkaitan dengan masalah pendistribusian suatu produk dari sejumlah sumber, misalkan pabrik. Kemudian, didistribusikan ke sejumlah tujuan, misalkan daerah pemasaran. Nah, model ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan analisis lokasi, kemudian perencanaan dan penjadwalan produksi, penjadwalan tenaga kerja, dan persoalan lainnya. Asumsi dasar dalam model transportasi adalah bahwa biaya transportasi di suatu rute tertentu adalah proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan permintaan suatu produk harus konsisten. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah model program linier, tetapi mengingat strukturnya yang khusus, memungkinkan pengembangan suatu prosedur pemecahan yang lebih efisien. Nah, kita lihat di sini secara umum dari model transportasi. Yang pertama kita punya fungsi tujuan, yaitu meminimumkan nilai Z, karena tujuan kita adalah meminimumkan biaya transportasi dari suatu sumber atau misalkan dari suatu pabrik ke sejumlah tujuan atau daerah pemasaran. Dan fungsi batasannya yang di sini ada 2. Yang pertama, jumlah komoditas yang diangkut dari suatu sumber tidak boleh melebihi ketersediaan sumber. Jadi, jumlah komoditas yang diangkut dari pabrik, kemudian didistribusikan ke daerah pemasaran, tidak boleh melebihi dari ketersediaan yang ada di pabrik tersebut. Kemudian, fungsi batasan yang kedua, jumlah komoditas yang diangkut menuju tujuan tertentu tidak boleh kurang dari jumlah permintaan atau kebutuhan tujuan tersebut. Jadi, komoditas yang diangkut oleh distributor kita atau distribusi kita menuju suatu daerah pemasaran tersebut tidak boleh kurang dari keperluan atau kebutuhan dari daerah pemasaran tersebut. Nah, sehingga model ini akan memenuhi ini. Yang pertama, total permintaan akan kurang dari total kapasitas. Jadi permintaan dari daerah pemasaran tersebut akan kurang dari total ketersediaan yang ada di pabrik tersebut atau total kapasitas. Kemudian bentuk lain di sini bisa juga total permintaan sama dengan total kapasitas yang disebut dengan transportasi setimbang atau balance transportation model. Di sini juga fungsi kendalanya menjadi sama dengan dua-duanya di sini. Jumlah komoditas yang diangkut dari suatu sumber sama dengan ketersediaan sumber tersebut. Kemudian yang kedua, jumlah komoditas yang diangkut menuju tujuan tertentu sama dengan jumlah permintaan atau kebutuhan tujuan tersebut. Kemudian ada lagi, model yang ketiga adalah total permintaan lebih besar dari total kapasitas atau ketersediaan. Nah, kemudian fungsi tujuannya juga berubah menjadi seperti ini. Jadi di sini, jumlah komoditas yang diangkut dari suatu sumber melebihi atau boleh melebihi ketersediaan sumber tersebut. Namun, jumlah komoditas yang diangkut menuju tujuan tertentu tetap tidak boleh kurang dari jumlah permintaan. Kemudian di sini terdapat 8 metode solusi awal dan ada 2 metode solusi optimum. Nah, pada 8 metode solusi awal ini meliputi raw minimum method dan seterusnya. Kemudian metode solusi optimumnya ada stepping stone method dan modified distribution method. Nah, untuk penjelasan dari metode-metode ini nanti akan dijelaskan pada saat kelas teori. Kita langsung saja di sini. Alat dan bahannya biasa kita menggunakan laptop, kita menggunakan Microsoft Excel dan R. Di R sendiri kita membutuhkan package LP Solve. Nah, di sini. Untuk contoh persoalannya di sini diketahui suatu perusahaan
memproduksi listrik yang mempunyai 3 pabrik. Jadi pabrik 1, 2, dan 3 yang masing-masing setiap harinya memproduksi 35, 50, dan 40 juta kilowatt hours. Kemudian listrik tersebut digunakan untuk menerangi 4 kota, yaitu kota 1, 2, 3, dan 4. Kebutuhan listrik dari masing-masing kota adalah 45 juta kWh, 20, 30, dan 30 juta kWh. Kemudian, biaya penyaluran listrik dari pabrik ke kota-kota tersebut tergantung pada jarak antar pabrik dan kota. Kemudian di sini pada tabel 61 terlihat biaya penyaluran listrik dari pabrik 1 ke kota 1 membutuhkan biaya sebesar $8 dan seterusnya. Di sini yang diminta adalah bantulah pimpinan perusahaan tersebut dalam mengalokasikan listrik dari 3 pabrik ke 4 kota supaya diperoleh biaya yang minimum. Kita menggunakan Microsoft Excel seperti biasa. Kita boleh buka dulu Excel-nya. Nah, di sini kita inputkan yang tadi diketahui dari tabel 61. Di sini kita punya pabrik. Kemudian ada kota. Ini ada kota 1, kota 2, ini lebih rapi. Saya inputkan biaya-biaya yang dibutuhkan, biaya transportasinya. Dari pabrik 1 ke kota 1 membutuhkan $8. Nah, ya seperti ini. Kemudian kita copy saja. Kita copy dulu ini, tempatkan di sini. Nah, di sini ada, kita tambahkan kolom ketersediaan. Dan di sini kita tambahkan baris permintaan. Seperti yang kita tahu tadi, pabrik 1 mempunyai kapasitas atau ketersediaan listriknya sebesar atau sebanyak 35 kWh, pabrik 2 50 kWh dan juta kWh, dan pabrik 3 40 juta kWh. Sementara permintaan dari kota 1 itu sebesar, atau kebutuhan listrik dari kota 1 adalah sebesar 45 juta kWh. Ini 20, 20, dan 20. Ini boleh kita hapus dulu yang di sini. Oke, karena ini yang nanti akan kita cari, berapa jumlah listrik yang harus didistribusikan dari pabrik 1 ke kota 1 agar memperoleh atau nanti hasilnya adalah memberikan biaya yang minimal. Di sini kita tambahkan kolom total. Ini juga kita tambahkan garis total dan garis total biaya. Di sini apa? Totalnya adalah jumlah dari berapa listrik yang harus disalurkan dari pabrik 1 ke kota 1, 2, 3, dan 4. Di sini di-drag saja. Yang di sini total dari permintaan dari kebutuhan kota 1. Sedangkan total biaya di sini rumusnya adalah sum produk dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk distribusi dari pabrik 1, 2, 3 ke kota 1, 2, 3, dan 4 dikalikan dengan banyaknya listrik dalam juta kWh yang disalurkan di sini. Oke, jadi nanti yang akan kita
isikan di sini dan di sini. Nah, seperti biasa kita data, kemudian solver. Nah, set objektifnya kita akan mencari total biayanya. Kita pilih yang meminimumkan, kemudian changing variabelnya adalah ini. Nah, constraint-nya kita lihat. Nah, sel total di sini nilainya harus sama dengan ketersediaan yang disediakan oleh pabrik 1. Oke. Oh, maaf. Ini dihapus dulu. Kita lihat sel di sini. Maaf, total di sini nilainya harus sama dengan ketersediaan. Oke. Dan kita tambah total permintaan di sini juga nilainya harus sama dengan total permintaannya. Ini dicentang, kemudian kita pilih yang simplex LP. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu di sini. Terlihat bahwa total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan distribusi atau dalam hal ini transportasi dari pabrik 1, 2, dan 3 dalam rangka mendistribusikan listriknya ke kota 1, 2, 3, 4 adalah sebesar $1.020. Kemudian di sini biaya yang dikeluarkan pabrik 1 untuk mendistribusikan listriknya ke kota 1 sebesar $0. Kemudian pabrik 1 ke kota 2 sebesar 10. Oh, maaf, bukan biaya. Jadi di sini biaya minimum ini tadi diperoleh jika perusahaan mendistribusikan listrik dari pabrik 1 ke kota 2 dan 3-nya sebesar masing-masing 10 juta kWh dan 25 juta kWh. Kemudian listrik dari pabrik 2 didistribusikan ke kota 1 sebesar 45 juta kWh dan ke kota 3 sebesar 5 juta kWh. Kemudian listrik dari pabrik 3 didistribusikan ke kota 2 sebesar 10 juta kWh dan ke kota 4 sebesar 30 juta kWh. Kemudian kita lihat dari sini, dari sel yang constraint, terlihat bahwa di kolom slack ini nilainya sudah 0 semua, artinya seluruh sumber daya yang ada di pabrik 1, 2, 3 sudah didistribusikan secara menyeluruh atau secara tepat ke kota 1, 2, 3, dan 4. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini. Untuk diperoleh biaya minimum sebesar $1.020, maka pabrik 1 hanya akan mendistribusikan listriknya ke kota 2 dan 3 masing-masing sebesar 10 juta kWh dan 25 juta kWh. Pabrik 2 hanya mendistribusikan ke kota 1 sebesar 45 juta kWh dan ke kota 3 sebesar 5 juta kWh. Sedangkan pabrik 3 hanya mendistribusikan listriknya ke kota 2 sebesar 10 juta kWh dan ke kota 4 sebesar 30 juta kWh. Oke, ini untuk output dari Excel-nya. Kita coba buka ke R-nya. Nah, di sini seperti biasa kita membutuhkan package LPsolve. Kita import dulu. Kemudian kita setup cost matrix, matriks dari biayanya. Kita berikan nama cost di sini. Matrix. Ini saya baca per kolom. Dengan jumlah barisnya sebanyak 3. Kalau di sini by row-nya saya tidak tuliskan true, artinya dia secara default akan membacanya per kolom. Setelah itu
kita akan setup constraint-nya. Tanda constraint-nya, tanda pembatasnya, dan RHS-nya. Tanda pembatasnya tadi yang di baris itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kita replikasi sebanyak 3 kali karena tadi kita punya 3 baris. Kemudian raw RHS-nya adalah sebesar 35, 50, dan 40 juta kWh. Kemudian kolom yang ini besar 4 kali dengan raw RHS-nya adalah 45, 20, 30 di sini. Artinya yang raw line-nya itu kurang dari sama dengan, berarti yang tadi seperti yang tadi di awal dijelaskan, jumlah komoditas yang diangkut atau jumlah listrik yang diangkut dari pabrik 1, 2, 3 tidak boleh melebihi dari ketersediaan di pabrik tersebut. Karena di pabrik tersebut untuk pabrik 1 dia hanya menyediakan 35 juta kWh dan seterusnya. Kemudian yang call signs yang ini, kita lihat jumlah komoditas atau listrik yang diangkut menuju kota 1, 2, 3, dan 4 tidak boleh kurang dari jumlah permintaan atau kebutuhan dari keempat kota tersebut. Jadi jumlah komoditas yang diangkut harus lebih dari jumlah permintaan. Kenapa di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan jumlah permintaan kota satunya sebesar 45 juta kWh, kota 2-nya 20 juta kWh, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari final value-nya menggunakan perintah atau mencari linear programming dari model transportasi. Saya berikan nama lptrans, menggunakan perintah lp.transport. Kemudian kita lihat di sini. Kita run dulu. Kita lihat di sini. lp.transport. Yang dibutuhkan adalah matrik biayanya, cost matrixnya. Nah, kita bisa tuliskan cost matrixnya adalah kita punya matriks biaya kita adalah ini. Kemudian directionnya kita akan meminimumkan. Selanjutnya kita di sini sebelah kanan, di bawah aja. Raw signs-nya adalah raw, ini kebetulan namanya sama ya, kemudian raw RHS, juga raw RHS. Nah, di sini untuk agar tidak bingung ini boleh diganti nih nama-nama yang di sini. Kemudian kita call adalah call.signs, dan yang terakhir adalah call RHS adalah RHS. Oke, kita coba run. Nah, kemudian untuk tahu berapa biaya optimumnya, kita ambil yang kemudian kita ambil yang solusi optimumnya, solution. Coba run. Nah, sini.
Ternyata biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam mendistribusikan pabrik dari pabrik 1, 2, 3 ke kota 1, 2, 3, dan 4 adalah sebesar $10.020. Kemudian agar memperoleh biaya minimum ini, bagaimana pendistribusiannya? Yang pertama ini dari pabrik 1, seperti tadi di Excel-nya. Pabrik 1 hanya akan mendistribusikan ke kota 2 dan 3, masing-masing sebesar 10 juta kWh dan 25 juta kWh. Begitupun dengan pabrik 2, dia hanya akan mendistribusikan ke kota 1 dan ke kota 3, masing-masing sebesar 45 juta kWh dan 5 juta kWh. Sementara itu pabrik 3 hanya akan mendistribusikan listriknya ke kota 2 sebesar 10 juta kWh dan ke kota 4 sebesar 30 juta kWh. Ini nilai yang diperoleh di R dan Excel-nya sama. Interpretasinya adalah seperti itu. Oke, demikian untuk tutorial praktikum pada hari ini tentang model transportasi. Silahkan Anda ikuti tutorial yang ada dalam video ini. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat meninggalkan kolom atau komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.